Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Natia Srihadatul Ais dengan NIM 240401221300043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendahuluan fisika radiologi yang lanjutan dari presentasi sebelumnya. Mungkin langsung saja saya mulai. Materi pertama selanjutnya yaitu dari kelompok 14. Radiografi sendiri adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Radiografi dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor di sisi yang berlawanan. Kemudian terdapat pembesaran yang dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana pembesaran dalam radiografi akan selalu lebih besar dari 1,0, tetapi mendekati 1,0 jika objek yang relatif datar, seperti tangan, yang ditempatkan bersentuhan dengan detektor, di mana jarak objek ke detektor mendekati 0. Kemudian ilustrasi dari pencitraan yaitu pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor, dan radiograf akan diambil. Sinar X melewati setiap titik pada pasien dan penyerapan dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor. Kerapatan di setiap titik dalam gambar mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Kemudian titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran. Berikut adalah rumus dari gambar di samping. Radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar radiografi digital beresolusi tinggi dan berformat besar. Meskipun demikian, radiografi film layar masih digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Kemudian di bawah ini terdapat ilustrasi dari radiografi film layar. Kemudian, layar sendiri dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan berpendar atau scintillator yang disusun dalam kaset bersama film. Berikut adalah ilustrasi dari layar. Kemudian, film radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak, yaitu 95% AgBr dan 15% AgL dalam gelatin larut air. Kemudian, film processing yaitu ketika film dikembangkan dalam redaman kimia berair yang mengandung zat produksi yang disebut pengembangan. Atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis yang menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Kemudian di sini terdapat kurva karakteristik dari film layar yang ditampilkan. Ini juga di mana dari dua kurva karakteristik yang ditampilkan, yang A adalah untuk sistem yang lebih sensitif dan untuk yang B adalah sistem dengan sensitivitas yang lebih rendah. Kemudian terdapat CR atau Computed Radiography yang diperkenalkan pada tahun 1970-an dan dengan melihat peningkatan penggunaan pada akhir 1980-an dan digunakan secara luas pada pergantian abad karena banyak departemen yang memasang PACS. Langkah-langkah pembaca kaset CR yaitu kaset CR dipindahkan ke unit pembaca dan pelat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Kemudian pelat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y oleh rol melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal ke arah X. Kemudian sinar laser merah merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil. Kemudian cahaya yang dipancarkan melalui pendaran fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto atau PMT. Kemudian sinyal elektrodigital dan digitalkan dan disimpan sebagai nilai piksel. Kemudian plat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap.
Pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Berikut adalah ilustrasi dari pelat pencitraan, di mana pelat pencitraan itu sendiri adalah perangkat yang sepenuhnya analog. Kemudian cahaya yang dilepaskan dari pelat pencitraan memiliki warna yang berbeda, yaitu cahaya biru yang dipancarkan dari layar memiliki panjang gelombang dan energi yang lebih tinggi per foton daripada cahaya merah yang menstimulasi. Plat pencitraan tipikal terdiri dari sekitar 85% BAFBR dan 15% BAFL yang diaktifkan dengan sejumlah kecil europium. Kemudian di sini terdapat grafik di mana sinar laser merah dari rentang 600 hingga 700 nanometer digunakan untuk merangsang emisi sinar biru yang dari rentang 400 hingga 450 nanometer. Selama pemaparan, sinar X diserap dalam fosfor penyimpanan dan beberapa elektron mencapai pita konduksi, di mana mereka dapat berinteraksi dengan pusat F yang menyebabkan pengurangan ion europium atau EU ion. Kemudian untuk soalnya akan dibahas salah satunya yaitu mengapa radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital dalam bidang radiologi. Radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital karena membutuhkan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar digital yang beresolusi tinggi dan berformat besar. Hal ini membuat proses digitalisasi menjadi lebih menantang dibandingkan modalitas lain yang sudah lebih dulu beralih ke digital. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelompok 15. Perangkat berpasangan muatan dan pelengkap detektor semikonduktor oksida logam. Yang pertama, detektor perangkat Change Coupled Device atau CCD yang berfungsi sebagai membentuk gambar dari cahaya tampak. Lalu digunakan dalam kamera televisi kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi. CCD terbuat dari silikon dan memiliki kotak-kotak kecil yang disebut sebagai deksel yang menangkap cahaya. Pada sistem radiografi digital atau DR berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tampak oleh layar khusus. Kemudian pada sistem TDI atau Time Delay and Integration, ketika mesin sinar X bergerak melintasi pasien, chip CCD membaca gambar dengan kecepatan yang berlawanan. Berikut adalah contoh dari CCD. CCD sendiri adalah sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar. Salah satu kelemahan utama dari CCD adalah efisiensi lensa yang rendah sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Kemudian terdapat CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis yang memiliki keunggulan berkemampuan untuk mengakses setiap elemen detektor secara acak yang memungkinkan kontrol exposure otomatis. Kemudian terdapat panel datar Thin Film Transistor atau TFT Detector Array, di mana susunan panel datar TFT terbuat dari silikon amorf, di mana menggunakan teknik ETSA lithograph untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan guna pengoperasian detektor sinar X. Kemudian terdiri dari 3 rangkaian, yaitu gerbang, sumber arus, saluran keluaran. Sambungan dari gerbang menghubungkan sumber arus dan saluran keluaran TFT di sepanjang kolom dan baris matriks deksel. Gerbang sendiri adalah saklar on dan off pada transistor dan dipasangkan pada konduktor di sepanjang baris array. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan dan saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Kemudian, elektroda pengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area deksel. Selama paparan sinar X, saklar TFT ditutup. Kemudian, berikut adalah contoh dari TFT sendiri. Kemudian, array TFT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks aktif. Kemudian ini ada contoh lagi dari TFT Detector Array. Prinsip sinar X dalam radiografi sendiri yaitu terdapat faktor utama yang digunakan, yaitu tegangan, waktu,
dan X-ray SID atau Source to Image Distance atau jarak dari sumber sinar X ke detektor sinar X fotosel jaringan anti pelacur. Kemudian standar SID-nya adalah 100 cm untuk radiografi umum dan 183 untuk radiografi dada ketika tegak. Kemudian, radiografi biasanya memanfaatkan AEC atau Automatic Exposure Control atau yang disebut juga pengaturan waktu foto, di mana AEC juga menentukan frekuensi sinar X. Biasanya fotosel ionisasi terdapat pada belakang tubuh pasien dan di depan detektor sinar X. Cara kerja yang digunakan dalam radiografi adalah AEC akan mengintegrasi sinyal pemaparan dari fotosel secara real time sampai tingkat exposure yang ditetapkan tercapai. Kemudian, tingkat paparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi satu persatu oleh sensitivitas detektor radiografi. Kemudian untuk kaca film radiografi AEC mengatur tingkat kegelapannya. Pada sistem radiografi digital AEC mengatur tingkat paparan yang berada dalam kisaran sistem detektor sehingga menghasilkan citra yang dengan hasil yang baik. Kemudian, dosis radiasi yang diberikan pada pasien dan gangguan pada gambar digital harus sesuai dengan ketetapan. Adapun, pada beberapa pencitraan digital, sinyal dan detektornya dapat digunakan sebagai sensor AEC. Berikut, ilustrasi rangkaian AEC dan konfigurasi standar SID. Kemudian untuk soal dan jawabannya akan dibahas salah satunya, yaitu, apa keuntungan dari sistem deteksi langsung menggunakan selenium amorph? Keuntungannya yaitu memberikan resolusi spasial tinggi karena muatan yang dihasilkan hampir tidak menyebar ke samping. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelompok 16. Scintillators and intensifying screen. Scintillator dan intensifying screen adalah komponen penting dalam sinar deteksi sinar X, di mana keduanya memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Terdapat fosfor layer yang terbuat dari bahan fosfor yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Kemudian di sini terdapat perbedaan dari keduanya. Untuk scintillator sendiri mengubah sinar X menjadi cahaya tampak, sedangkan intensifying screen yaitu memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Kemudian proses kerjanya yaitu ketika sinar X mengenai scintillator, energi sinar X akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Untuk intensifying screen, cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Kemudian tujuan dari penggunaan intensifying screen yaitu mengurangi dosis radiasi, meningkatkan kecepatan exposure. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi sinar X, yaitu yang pertama efisiensi penyerapan dan yang kedua efisiensi konversi. Efisiensi penyerapan sendiri dalam lapisan fosfor dipengaruhi oleh ketiga hal ini, yaitu komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi bekas sinar X. Untuk efisiensi konversi sendiri mencakup demikian transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam scintillator, efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk fotodioda, efisiensi cahaya ke ode dalam film, efisiensi geometri dan lensa dalam detektor berpasangan optik, dan penguatan elektronik dalam detektor digital. Kemudian untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau OD yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan yang pertama meningkatkan efisiensi konversi atau CE, kemudian meningkatkan efisiensi penyerapan. Kemudian terdapat pertimbangan lainnya yang dapat dibaca pada PowerPoint di sini. Kemudian untuk soal-soal yang akan saya bahas, salah satunya yaitu eh,
Tujuan dari penggunaan intensifying screen yaitu yang pertama mengurangi dosis radiasi dan meningkatkan kecepatan exposure. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelompok 17, detektor radiografi, dosis pasien, dan indeks paparannya. Oke, pada radiografi film layar tradisional atau film OD, berfungsi sebagai indikator pencahayaan seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Detektor CR dan DR memiliki rentang exposure yang luas yang memungkinkan konsistensi skala abu-abu pada gambar. Radiografi digital memiliki potensi untuk dose creep atau peningkatan dosis yang lebih tinggi karena gambar overexpose sering terlihat lebih baik. Kemudian di sini terdapat tabel dari indeks paparan, exposure index atau EI. Sistem radiografi digital menghitung EI yang menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor, namun ini tidak mencerminkan dosis pasien. Variasi dari nilai EI bergantung pada produsen dan metode kalibrasinya. Kemudian di sini terdapat indeks deviasi atau deviation index (DI) yang digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai, di mana nilai 0 menunjukkan exposure ideal. Dengan indikator exposure DI sama dengan 0, dibagi exposure berbanding dengan exposure ideal, maka DI lebih dari 0, overexposure, dan DI kurang dari 0, underexposure. Rentang DI yang diizinkan biasanya antara -1 hingga +1. Di sini terdapat perumusannya. Kemudian terdapat radiografi energi ganda, di mana teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Hal tersebut memungkinkan citra dengan informasi yang lebih jelas untuk didiagnosis. Kemudian di sini terdapat beberapa gambar, di mana pada gambar A adalah koefisien redaman linear untuk jaringan lunak. Kemudian yang B ada radiografi energi tunggal 120 kilovolt. Kemudian di gambar C terdapat gambar yang memperlihatkan jaringan lunak tanpa tulang yang diilustrasikan. Kemudian yang D ada gambar yang hanya memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak juga yang diperlihatkan. Kemudian di sini terdapat algoritma umum untuk menghitung gambaran dikurangi energi ganda pada setiap piksel XY. Terus, kemudian terdapat, radiasi yang tersebar dan hamburan atau scatter radiation, di mana radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, yang menghasilkan noise dan mengurangi kontras. Kemudian ada kisi anti hamburan atau anti-scatter grids. Kisi anti pencar berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara menyerap radiasi yang terhambur. Kisi tersebut memiliki resiko yang tinggi, bahan interspace terhadap lebar septa, dan biasanya terbuat dari timbal atau bahan lain yang memiliki transmisi yang tinggi. Berikut adalah gambar dari kisi anti hamburan yang terletak pada pasien yang merupakan sumber utama hamburan dan detektor. Kemudian metode lain dari pengurangan hamburan selain kisi anti pancar termasuk celah udara dan sistem pemindaian slot. Celah udara sendiri berfungsi dengan meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar. Jadi kesimpulannya adalah radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. Kemudian pentingnya pemahaman EI dan DI untuk pengontrolan dosis. Dan penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti hamburan, celah udara, dan sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. Kemudian untuk beberapa soal yang akan saya bahas yaitu salah satunya, apa itu dose creep dan mengapa hal tersebut menjadi perhatian dalam radiografi digital? Dose creep adalah kecenderungan teknologi untuk menggunakan pencahayaan yang berlebihan demi menghasilkan gambar yang lebih terang. Hal tersebut beresiko
menyebabkan paparan radiasi berlebih yang tidak diperlukan bagi pasien. Kemudian, untuk materi selanjutnya, mamografi untuk kelompok 18. Terdapat beberapa bahasan yaitu tabung sinar X dan filtrasi sinar, kemudian terdapat generator sinar X dan sistem fototimer, dan juga ada kompresi radiasi terhambur dan pembesaran. Mamografi sendiri adalah pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Kemudian, untuk rangkaian katode dan filamen, ukuran titik fokusnya yaitu sekitar 0,3 dan 0,1 mm. Perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah di bawah 40 kV. Untuk anoda, molybdenum adalah bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Ukuran nominal dari titik fokus 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamografi kontak dan 0,1 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran. Kemudian terdapat port tabung dan filter tabung yang ditambahkan, yaitu berperan penting dalam membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Dan kemudian terdapat HVL atau High Value Layer, di mana itu adalah lapisan setengah nilai dari berkas sinar X mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mmAl. HVL itu tergantung pada pasangan target, kilovolt, bahan filter, dan ketebalan filter. Kemudian keluaran tabung dan laju keluaran tabung. Output tabung adalah ukuran intensitas sinar X yang biasanya dinormalisasi ke MAS atau ke 100 MAS pada jarak tertentu dari sumber. Untuk laju keluaran tabung sendiri adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Kemudian ada penyelarasan tabung sinar X dan kolimator yang sangat penting untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong gambar tengah tepi dinding dada reseptor gambar. Generator sinar X pada mamografi mirip dengan generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah dan memiliki kontrol otomatis dan kompensasi muatan ruang. AEC sendiri mengontrol paparan sinar X menggunakan sensor radiasi, penguat muatan, dan pembanding tegangan. Kemudian terdapat algoritma fototimer yaitu AEC yang operator dapat memilih antara beberapa metode, yaitu terdapat metode otomatis penuh atau KV otomatis dan waktu paparan otomatis. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kontrol exposure otomatis yaitu pengaturan kilovolt, pengaturan waktu cadangan, dan akurasi fototimer. Kemudian bagian teknik membantu dalam pemilihan kombinasi kilovolt dan target filter sesuai ketebalan dan komposisi dari payudara. Teknik untuk sistem detektor digital lebih fleksibel dan karena kemampuan pasca proses dan peningkatan kontras akan sering menggunakan rentang pengaturan kilovolt yang lebih luas. Kemudian terdapat kompresi yang memiliki tujuan yaitu mengurangi tumpang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan gerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Kemudian di sini terdapat contoh dari alat kompresi. Di sini ada kompresi umum, kompresi titik, dan terdapat hasil kompresi dari kompresi titik. Terus terdapat juga dayung kompresi yaitu ada dayung kompresi titik juga dan pengoperasian dalam dayung kompresi yaitu motoris yang dioperasikan dengan pedal kaki untuk kemudahan penggunaan dari kedua sisi pasien. Pada mamografi, sinar X yang melewati payudara terdiri radiasi primer dan radiasi hamburan. Radiasi primer memberikan informasi tentang karakteristik jaringan payudara dan membantu meningkatkan kontras gambar. Sebaliknya, radiasi hamburan mengurangi kontras dan menambah derau acak pada gambar. Kemudian, terdapat jaringan anti hamburan, yaitu
terdapat faktor degradasi kontras atau CDF yang dapat dihitung dengan rumus demikian. Di sini terdapat hamburan sinar X pada citra payudara. Terdapat grafik dari gambar tersebut. Kemudian terdapat teknik pembesaran. Pembesaran geometris digunakan dalam mamografi untuk meningkatkan resolusi, terutama dalam visualisasi mikrokalsifikasi, yang memiliki keuntungan meliputi sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat gambar pembesaran geometris. Titik fokus kecil membatasi arus tabung sekitar 25 mA yang membutuhkan waktu paparan sekitar 4 detik untuk teknis 100 mAs. Kemudian untuk soal-soal yang akan saya bahas, salah satunya yaitu mengapa penting dilakukannya penyelarasan tabung sinar X dan kolimator pada mamografi? Karena untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding pada reseptor. Kemudian materi selanjutnya, untuk kelompok 18, mohon maaf, kelompok 19 adalah ada beberapa bahasan yaitu screen film kasetes dan film processing, digital mamografi, dan radiation dosimetri. Yang pertama, screen film cassettes dan film processing. Desain sistem film layar mamografi. Detektor film layar mamografi terdiri dari kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Kemudian terdapat pemilihan kombinasi layar film yang memerlukan pertimbangan langkah-langkah sebagai berikut, yang bisa dibaca pada slide PPT tersebut. Kemudian terdapat perekaman film dan pemrosesan film. Pada sistem mamografi berbasis film, film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Kemudian pada pemrosesan film, setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dalam larutan pengembangan untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar yang nyata. Kemudian di sini terdapat respon film, sensitometri, dan kontrol kualitas. Di sini terdapat kurva karakteristik film, yaitu terdapat linear, tooth, dan shoulder. Kemudian terdapat juga kurva gradien. Kemudian di sini terdapat kondisi penayangan film. Karena film mamografi terpapar pada kepadatan optik yang tinggi untuk mendapatkan kontras yang tinggi, maka kotak tampilan di area pembacaan mamografi harus memberikan pencahayaan yang tinggi. Berikut adalah kondisi penayangan film. Kemudian, variasi kontras yang ditampilkan pada film melalui kurva karakteristiknya, di mana kontras terbaik terjadi pada area film yang eksposurnya sesuai dengan bagian paling curam kurva tersebut. Kemudian, di sini terdapat variabilitas respon kontras layar film. Kemudian, terdapat mamografi digital dan bidang penuh, di mana detektor film layar untuk mamografi adalah perangkat penangkap gambar yang sangat baik, dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan. Tetapi kekurangan utamanya yaitu rentang dinamis dari exposure yang terbatas dan lintang yang sempit, yang diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Kemudian terdapat array panel datar, di mana array panel datar adalah matriks dua dimensi dari elemen detektor individual yang dilitografkan pada substrat silikon amorf. Kemudian terdapat susunan panel datar TFT yang memiliki struktur silikon amorf yang umum, tetapi terdapat dua jenis detektor yang ditentukan oleh konversi sinar X menjadi sinyal listrik.
Kemudian terdapat konversi sinar X yang tidak langsung atau array TFT yang memiliki lapisan fotodioda tambahan yang ditempatkan pada elektroda pengumpul muatan pada setiap elemen detektornya. Kemudian array TFT eh, memiliki lapisan semikonduktor dengan ketebalan sekitar 0,5 mm antara elektroda permukaan yang membentang di atas area detektor dan setiap elektroda elemen detektor di bawah perbedaan potensial sekitar 10 V per mm. Kemudian, keluaran gambar untuk pemrosesan memiliki lintang yang besar lebar dan sinyal digital yang proporsional dengan pencahayaan detektor atau logaritma pencahayaan dan kontras yang sangat rendah. Kemudian di sini terdapat beberapa gambar. Untuk gambar A, pemrosesan gambar proyeksi payudara kranial kudal kanan dan kiri. Dan yang B, penyesuaian kontras dan kecerahan linear yang diterapkan. Kemudian yang C, ada pemrosesan non-linear yang mengidentifikasi garis kulit payudara dan bagian terpadat pada gambar. Kemudian ada deteksi berbantuan komputer dan sistem diagnosis berbantuan komputer. Terdapat Computer Aided Detection atau CAD adalah algoritma yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamografi digital atau film untuk menandai area mencurigakan seperti kepadatan, massa atau kalsifikasi yang memungkinkan mengindikasikan kanker. Kemudian terdapat juga Computer Assisted Diagnosis System atau CADX yang tidak hanya mengidentifikasi temuan mencurigakan, melainkan juga menilai kemungkinan adanya penyakit atau keganasan. Kemudian terdapat biopsi payudara stereotaktik. Sistem biopsi payudara stereotaktik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Berikut adalah contoh dari biopsi payudara stereotaktik. Kemudian terdapat tomosintesis digital payudara. Dosis kelenjar rata-rata untuk 15 akuisisi gambar yaitu sekitar 2 mg untuk akreditas Phantom. Kemudian di sini ada gambar dari tomosintesis dari pasien sukarelawan yang ditampilkan untuk proyeksi kranial kaudal dan proyeksi medial lateral obliku pada 4 kedalaman, di mana dosis payudara secara keseluruhan mirip dengan dosis dari 1 mamogram proyeksi. Kemudian terdapat dosis kelenjar rata-rata yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dosis payudara, yaitu kecepatan reseptor film layar, ada film OD, tingkat SNR detektor digital, ketebalan payudara, dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi dalam penyerapan sinar X. Kemudian terdapat kilovolt yang lebih tinggi dari HVL yang lebih tinggi. Kemudian untuk soal-soalnya, salah satunya yang akan saya bahas yaitu pada tomosintesis digital payudara, apa saja yang dapat dilakukan untuk rekonstruksi? Rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah metode pergeseran dan penambahan, proyeksi bilik tersaring, proyeksi balik tersaring, kemudian rekonstruksi aljabar simultan, dan algoritma kemungkinan maksimum. Baik, untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya, yaitu terdapat persyaratan regulasi mamografi. Seperti yang dibahas sebelumnya, mamografi ada pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi kanker payudara. Tujuannya yaitu agar dapat mendeteksi dini, lalu dapat melakukan pencegahan dan evaluasi. Kemudian ada klasifikasi dari mamografi, yaitu terdapat mamografi screening, mamografi diagnostik, dan mamografi khusus. Prosedur pemindaiannya yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pemindaian, dan yang ketiga adalah hasil. Standar dari teknis mamografi yaitu resolusi gambar harus detail dan jelas, kontras yaitu perbedaan antar jaringan
yang normal dan abnormal terlihat jelas, kemudian meminimasi para paparan radiasi kepada pasien. Kemudian juga terdapat kualitas gambar yang jelas. Kemudian terdapat peralatan mamografi, yaitu mamografi analog, mamografi digital, dan mamografi 3 dimensi. Persyaratan kualifikasi dari personel yaitu yang pertama mempunyai sertifikasi dan pelatihan khusus, mempunyai spesialisasi dalam interpretasi gambar mamografi, dan memiliki pengetahuan serta keahlian dalam mendiagnosis dan perawatan kanker payudara. Kemudian terdapat beberapa protokol keselamatan pasien, yaitu proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan, dan informasi dan konsultasi. Kemudian, pantom akreditasi mamografi merupakan alat yang penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi. Alat tersebut membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Kemudian terdapat tujuan dan manfaat dari Phantom akreditasi, yaitu yang pertama standarisasi kualitas, yang kedua evaluasi yang berkala, kemudian yang ketiga peningkatan akurasi diagnostik. Mungkin penjelasannya dapat dilihat sendiri pada PowerPoint yang ini. Kemudian terdapat komponen utama, yaitu Phantom jaringan, mikrokalkulasi, dan fibroglandular. Terdapat juga evaluasi kualitas gambar yang menggunakan Phantom, yaitu yang pertama pemindaian Phantom, yang kedua analisis gambar, dan yang terakhir perbandingan dengan standar. Mungkin penjelasannya juga dapat bisa dilihat pada PowerPoint-nya. Kemudian terdapat beberapa kriteria penilaian kualitas gambar, yaitu ketajaman, kontras, dan noise. Terdapat pula prosedur pengujian dengan Phantom, yaitu yang pertama pemilihan Phantom, pemindaian Phantom, analisis gambar, dan dokumentasi hasil dengan baik untuk referensi dan pelacakan selanjutnya. Kemudian, interpretasi hasil pengujian. Gambar yang bersih dan kualitas gambar kurang. Untuk gambar yang bersih menunjukkan bahwa sistem mamografi berfungsi dengan baik dan menghasilkan gambar yang memenuhi standar. Terus untuk kualitas gambar kurang, indikasi bahwa sistem mamografi mungkin memerlukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai kualitas gambar yang optimal. Dan di sini terdapat implikasi akreditasi dalam praktik mamografi. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan, kredibilitas dan kepercayaan, dan diagnosis yang lebih akurat. Fungsionalitas dari fluoroskopi. Fluoroskopi sendiri adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real-time dari bagian dalam tubuh. Hal tersebut dapat membantu dokter untuk melihat struktur secara langsung yang dapat bergerak. Kemudian, prinsip kerja dari fluoroskopi yaitu memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar real-time dari bagian dalam tubuh. Kemudian, pertimbangan keselamatannya yaitu untuk meminimalkan paparan radiasi dan staf medis dengan menggunakan teknik yang tepat dan peralatan perlindungan. Prinsip kerja dari fluoroskopi terdapat 3, yaitu sumber sinar X, image intensiver, dan monitor. Kemudian terdapat beberapa aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis, yaitu yang pertama, angiografi melihat pembuluh darah, kemudian ada gastrointestinal, kemudian yang terakhir ada ortopedi atau mengenai tulang dan sendi. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan fluoroskopi, yaitu yang pertama, menghasilkan real-time pencitraan, yang kedua prosedur minimal invasif, dan yang ketiga adalah kecepatan tinggi. Kemudian terdapat beberapa pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi, yaitu paparan sinar radiasinya, kemudian risiko kesehatan, dan kesadaran dan pelatihan. Beberapa perkembangan teknologi fluoroskopi yaitu ada fluoroskopi digital, 3 dimensi fluoroskopi, dan fluoroskopi mobile. Kemudian terdapat rantai komponen pencitraan fluoroskopi. Terdapat sumber sinar X yang menghasilkan berkas sinar X yang digunakan untuk menembus tubuh pasien. Kemudian terdapat penghasil sinar X dan tingkat energi sinar X yang dapat diatur untuk menghasilkan gambar yang optimal.
Kemudian terdapat kolimator yang membentuk berkas, menghilangkan sinar X, dan mengatur area. Kemudian terdapat meja pasien, di mana dirancang untuk memfasilitasi posisi yang optimal untuk prosedur dari fluoroskopi dan memiliki gerakan terkontrol dan juga terbuat dari bahan yang aman dan nyaman untuk pasien selama prosedur. Kemudian intensifier sinar X sendiri adalah untuk menerima sinar X, untuk mengkonversi sinar X dan sebagai penguatan sinyal. Kemudian terdapat sistem kamera video yang digunakan untuk merekam gambar, konversi sinyal cahaya dari intensifier menjadi sinyal elektronik, dan transmisi data. Kemudian terdapat sistem pemrosesan citra, yaitu penerimaan data, peningkatan kontras, dan pemrosesan gambar. Kemudian yang terakhir terdapat presentasi hasil dari citra, yaitu monitor yang menampilkan gambar, cetak yaitu mencetak gambar untuk dokumentasi dan arsip, dan juga terdapat simpan digital yang gambarnya disimpan secara digital dalam sistem penyimpanan medis. Kemudian untuk soalnya, yaitu salah satunya yang akan saya bahas di fluoroskopi fungsional. Bagaimana teknologi fluoroskop meminimalkan paparan radiasi dengan menggunakan fitur seperti pulse fluoroskopi yang menembakkan radiasi secara berkala alih-alih terus-menerus, dan fitur kolimasi untuk membatasi area paparan. Baik untuk selanjutnya, yaitu sistem detektor fluoroskopi dan mode operasi. Beberapa topik yang akan dibahas yaitu sistem detektor fluoroskopi, kontrol tingkat exposure otomatis, dan juga mode operasi fluoroskopi. Fluoroskopi dapat digunakan untuk membantu dokter secara visual selama prosedur berlangsung atau untuk membantu mendiagnosis kondisi kesehatan. Dalam sistem fluoroskopi, detektor adalah komponen penting yang berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinar X yang telah melewati tubuh pasien menjadi gambar yang dapat dilihat pada layar. Peran detektor sendiri adalah mengurangi dosis sinar X, meningkatkan resolusi, mengubah sinar X menjadi gambar, kemudian real-time imaging, dan mendukung teknik pemrosesan gambar. Dan terdapat komponen layar masukan, yaitu yang pertama, jendela vakum adalah lapisan pertama pada layar masukan 2. Kemudian lapisan pendukung membantu menopang lapisan fosfor dan fotokatoda yang memberikan struktur yang stabil. Lapisan fosfor sendiri mengubah sinar X yang diterima menjadi cahaya tampak. Kemudian fotokatoda mengkonversi cahaya tampak yang dihasilkan oleh fosfor menjadi elektron. Sinar X sendiri dalam sistem optik elektron menjadi cahaya yang kemudian mengeluarkan elektron dari layar masukan ke dalam volume evakuasi 2. Elektroda perantara membentuk medan listrik yang memfokuskan elektron dengan benar ke lapisan keluaran, di mana elektron energik menyerang fosfor keluaran dan menyebabkan pancaran cahaya tampak. Kemudian terdapat fosfor keluaran. Di sini terdapat ilustrasi dari fosfor keluaran, di mana gambar pada fosfor keluaran jauh lebih kecil dibandingkan pada fosfor masukan, karena gambar fosfor masukan berdiameter 15 hingga 15 cm yang difokuskan pada lingkaran berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Jendela keluaran sendiri adalah bagian dari wadah vakum dan harus transparan terhadap pancaran cahaya dari fosfor keluaran. Kemudian di sini terdapat sistem kamera dan monitor video. Kamera yang peka terhadap cahaya seperti vidicon analog atau sistem CCD atau CMOS solid state digabungkan secara optik ke layar output 2 dan digunakan untuk menyampaikan gambar yang dihasilkan ke monitor video untuk dilihat oleh operator.
Kemudian terdapat distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi bantalan distorsi pinhole telah disebutkan sebelumnya dan merupakan hasil dari memproyeksikan gambar dengan fosfor masukan yang melengkung ke fosfor keluaran yang datar. Distorsi S sendiri adalah pembengkokan spasial gambar dalam bentuk S melalui gambar. Distorsi dalam fluoroskopi terjadi karena terdapat gangguan pada jalur cahaya dan elektron dalam penguat gambar. Kemudian terdapat AERC atau kontrol tingkat exposure otomatis yang tujuan dari rangkaian tersebut adalah sebagai kontrol kecerahan otomatis dan untuk menjaga rasio sinyal to noise atau SNR gambar tetap konstan bila memungkinkan. Kemudian terdapat pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien. Adaptasi dari AERC terhadap ketebalan jaringan yaitu sensor pengukur ketebalan, penyesuaian intensitas sinar, pengukuran intensitas pada area tipis, dan kecepatan adaptasi. Kemudian terdapat beberapa dampak pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien, yaitu yang pertama, kontras gambar bergantung pada exposure, yang kedua, exposure rendah meningkatkan kontras lokal, dan yang terakhir, optimasi untuk kualitas dosis. Kemudian pemilihan metode sistem pada AERC yaitu yang pertama bisa mode dosis rendah atau low dose mode, dan juga yang kedua ada mode konvensional, dan yang terakhir terdapat mode kontras yang tinggi. Terus terdapat mode operasi fluoroskopi yaitu fluoroskopi kontinu dari 0,5 hingga 6 mA tergantung pada ketebalan pasien dan penguatan sistem. Kemudian terdapat fluoroskopi yang berdenyut dengan waktu pemaparan berkisar antara 3 hingga 10 ms, bukan 33 ms. Di sini terdapat ilustrasi dari mode operasi fluoroskopi dari 3 rangkaian denyut yang berbeda untuk fluoroskopi. Kemudian di sini terdapat bidang pandang dan mode pembesaran. Dan juga terdapat C-arm CT yang modern untuk angiografi yang telah menghitung mode akuisisi tomografi atau CT. Kemudian C-arm sendiri mampu melakukan rotasi bermotor sehingga sekitar 220 derajat di sekitar pasien, sehingga memungkinkan proyeksi 2 dimensi gambar yang akan diperoleh pada berbagai sudut di sekitar pasien. Kesimpulannya yaitu fluoroskopi adalah teknik pencitraan real time yang menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal tubuh di mana sinar X ditangkap oleh lapisan fosfor dikonversi menjadi cahaya yang difokuskan untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis radiasi yang rendah. Kemudian selain itu, mode fluoroskopi yang bervariasi seperti mode berdenyut dan frame rate variabel menyesuaikan tingkat exposure sesuai dengan kebutuhan klinis untuk mempertahankan kualitas gambar sambil mengendalikan dosis radiasi. Kemudian untuk soal-soal, salah satunya yang akan saya bahas yaitu apa tujuan utama dari AERC atau Automatic Exposure Rate Control dalam sistem fluoroskopi? Tujuannya yaitu untuk menjaga rasio sinyal to noise atau SNR yang konstan pada gambar fluoroskopi. Hal tersebut dicapai dengan mengubah tingkat exposure sinar X dan menyesuaikan MA dan KV sesuai dengan ketebalan jaringan pasien untuk memastikan kualitas gambar yang paling baik. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu untuk kelompok 22, beberapa materi yang akan dibahas yaitu kualitas gambar, suite fluoroskopi, dosis radiasi, serta kesimpulan. Yang pertama untuk fluoroskopi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pencitraan yang akan menampilkan gambar secara real time dari struktur tubuh. Kualitas gambar dalam fluoroskopi dipengaruhi oleh beberapa jenis yang perlu dioptimalkan dengan akurat dan aman, dan terdapat 3 aspek utama yaitu resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial.
Untuk resolusi kontras sendiri lebih rendah daripada radiografi karena tingkat SNR-nya yang lebih rendah. Kemudian digunakan untuk mengurangi hamburan sinar X yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Solusinya yaitu menggunakan sistem AERC untuk menyesuaikan intensitas dan tetap menjaga kualitas atau bisa juga dengan meningkatkan rasio kontras sekitar 6:1 dalam pemeriksaan fluoroskopi. Di sini terdapat gambar dari Phantom yang memiliki beberapa anak tangga dengan lubang-lubang yang berukuran dengan kedalaman yang berbeda. Kemudian terdapat kontras temporal, yaitu kemampuan sistem untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar yang bergerak, untuk menghasilkan gambaran secara real time, di mana sistem tersebut sering mengorbankan sedikit resolusi temporal untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Dan terdapat resolusi spasial, yaitu kemampuan sistem untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar. Semakin besar FOH atau field of view, semakin rendah pula resolusi spasialnya karena pembesaran berkurang. Kemudian di sini terdapat grafik yang menunjukkan bahwa saat FOV atau ukuran bidang panel datar meningkat, resolusi spasialnya cenderung menurun tetapi tetap lebih baik dengan sistem panel datar dibandingkan dengan sistem penguat gambar. Kemudian terdapat suite fluoroskopi. Pada aplikasi fluoroskopi, GI atau genitourinary, ruang radiografi atau fluoroskopi, memiliki meja yang besar yang dapat diputar dari horizontal ke vertikal untuk menempatkan pasien dalam posisi kepala di bawah atau di atas. Kemudian terdapat ruang fluoroskop dengan jarak jauh yang dirancang untuk operasi jarak jauh oleh dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan. Kemudian terdapat suite angiografi perifer, di mana sistem fluoroskopi biasanya dipasang pada alat lengan si yang dapat diputar dan dimiringkan, dan gerakan ini memberikan fleksibilitas yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan proyek posteroanterior, lateral, dan oblik standar. Dan terdapat pula ruang kateterisasi kardiologi. Operasi sineradiografi sinar X berdenyut dengan kecepatan bingkai tinggi wajib dilakukan untuk menangkap media kontras yang diinjeksikan saat media tersebut bergerak melalui pembuluh darah di jantung yang berdenyut dengan cepat. Kemudian terdapat laboratorium elektrofisiologi kardiologi. Lalu ada sistem angiografi biplan, lengan fluoroskopisi yang bergerak, yaitu perangkat C-arm dan sering digunakan di ruang operasi dan unit perawatan intensif. Kemudian terdapat dosis radiasi, di mana untuk fluoroskopi normal laju paparannya adalah 87,3 mg per m atau 10 R per m. Kemudian pengukuran paparan diposisikan di bawah PMMA dengan menggunakan balok, dan ketebalan PMMA yang berbeda digunakan untuk menilai laju dosis. Kemudian ada dosis untuk personil. Sebagai patokan dengan berdiri 1 M dari pasien, ahli fluoroskopi menerima radiasi yang tersebar pada di luar celemeknya sekitar 1/1000 dari insiden paparan pada pasien. Kemudian terdapat pemantauan dosis pasien. Pemantauan dosis pasien penting dilakukan untuk memperingatkan dokter ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi sehingga berpotensi menyebabkan aritema. Kemudian pemantauan dosis personel yang secara rutin terlibat dalam prosedur fluoroskopi intervensi biasanya memakai dosimeter untuk mengukur paparan mereka sendiri. Kemudian terdapat pengurangan dosis. Cara yang paling efektif dilakukan yaitu dengan mengurangi waktu fluoroskopinya.
Di sini terdapat summary of operational factors that affect image quality and radiation dose to the patient and staff. Kemudian terdapat pencatatan dosis dan tindak lanjut pasien, di mana catatan dosis yang diberikan kepada pasien dari setiap prosedur harus disimpan untuk tujuan jaminan kualitas. Kesimpulannya yaitu 3 aspek utama yang mempengaruhi kualitas gambar yaitu resolusi kontras, temporal, dan spasial, di mana optimalisasi diperlukan agar pencitraan akurat dan aman bagi pasien. Kemudian beragam suite sesuai kebutuhan klinis seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat beberapa dosis radiasi yaitu batas laju paparannya yaitu sekian untuk fluoroskopi normal dan sekian untuk fluoroskopi khusus. Kemudian terdapat paparan umum untuk tubuh tipis dan untuk pasien rata-rata. Kemudian untuk soal jawab, beberapa yang akan saya bahas, salah satunya yaitu eh, mengapa laju dosis fluoroskopi yang sangat rendah diperlukan dalam laboratorium elektrofisiologi kardiologi. Dikarenakan studio elektrofisiologi sering berlangsung lama, maka laju dosis yang rendah diperlukan untuk mengurangi paparan radiasi pada pasien dan menggunakan penyaringan sinar yang berat serta frame rate yang rendah. Untuk materi selanjutnya, yaitu komputer tomografi, di mana terdapat perkembangan penggunaan CT dalam klinis, yaitu peningkatan kualitas gambar dan kecepatan pemindaian CT yang memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam diagnosis. Terdapat komponen utama dalam desain sistem CT, yaitu yang pertama gantry, yaitu komponen yang memegang tabung sinar X dan detektor. Kemudian terdapat meja pasien, yaitu platform yang dikendalikan komputer dan dapat menyesuaikan posisi pasien untuk memastikan area yang diinginkan berada tepat di tengah bidang pandang. Kemudian terdapat sistem laser untuk pemosisian pasien. Di sekitar gantry terdapat serangkaian laser yang membantu menentukan posisi pasien dengan akurat. Kemudian terdapat bidang pandang atau field of view atau FOV, yaitu pada bidang ini pemindaian CT memungkinkan cakupan area tubuh yang luas. Berikut adalah contoh ilustrasinya. FOV sendiri berbentuk silinder yang biasanya berdiameter antara 50 sampai 70 cm. Kemudian terdapat rotasi gantry dan waktu pemindaian. Pada pemindaian CT modern, waktu rotasi gantry dapat mencapai 0,5 detik atau kurang, yang membuat pemindaian menjadi sangat cepat. Dan terdapat teknologi detektor dan resolusi isotropik, di mana detektor pada pemindaian CT modern dirancang untuk menghasilkan resolusi gambar yang hampir isotropik dengan kualitas gambar yang sama baik di semua arah. Kemudian terdapat keamanan sistem slip ring yang tidak hanya memungkinkan rotasi bebas tanpa kabel, tetapi juga mendukung produksi sinar X yang kontinu selama pemindaian spiral. Kemudian terdapat mode dari CT acquisition, yaitu yang pertama scan projection radiografi dengan cara kerjanya sumber sinar X dan detektor tetap. Kemudian pasien dipindahkan melewati gantry yang menghasilkan citra radiografi digital dari data pindaian garis. Yang kedua terdapat basic axial atau sequential acquisition, yaitu gantry-nya berputar dengan kecepatan rotasi 0,5 detik per putaran. Kemudian terdapat helical spiral acquisition, di mana keuntungan utamanya yaitu berkecepatan tinggi. Kemudian penggunaannya yaitu pemindaian lebih cepat dan cocok untuk area seperti dada atau pasien pediatrik. Kemudian teknologinya yaitu menggunakan kolimator adaptif untuk mengeliminasi radiasi tidak perlu di tepi scan. Dan terdapat cone beam acquisition, di mana keuntungan utamanya dan aplikasi utamanya
yaitu cakupan CT angiografi atau CTA dan resolusi temporal tinggi. Kemudian terdapat cardiac CT, yaitu CT generasi ketiga dan cardiac grating, di mana cardiac gratingnya itu dibutuhkan untuk mencitrakan seluruh jantung dengan perangkat CT modern, dan metode tersebut mengumpulkan data gambar selama beberapa siklus jantung. Kemudian terdapat gating retrospektif, yaitu mengambil data gambar terus-menerus dan disinkronkan dengan data EKG yang menghasilkan gambar jantung yang bisa direkonstruksi untuk keseluruhan jantung. Kemudian terdapat dual energy CT, yaitu memanfaatkan dua sistem sinar X penuh pada gantri yang sama dan memungkinkan pengambilan data kilovolt rendah dan tinggi secara simultan. Dan terdapat CT angiografi atau CTA dengan proses berbasis CT yang ditingkatkan dengan kontras dirancang untuk menyoroti anatomi vaskular. Teknik pemrosesan gambarnya yaitu menggunakan teknik seperti maximum intensity projection atau MIP untuk menampilkan pembuluh darah secara optimal. Kemudian terdapat CT perfusion, yaitu digunakan untuk menilai perfusi vaskular dan parameter fisiologis terkait aliran darah ke organ tertentu. Selanjutnya terdapat juga shuttle mode CT, yaitu memungkinkan pemindaian CT untuk mengambil gambar berulang kali dari volume jaringan yang lebih besar, lebih lebar dari array detektornya. Kemudian terdapat dose modulation in CT. Tujuannya dengan memodulasi arus miliampere atau mA, dosis radiasi dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas gambar. Kemudian ada CT Protocols Overview, atau terdapat beberapa variasi protokol CT, yaitu sebuah pemindaian CT dapat memiliki 100 hingga 300 protokol. Kemudian operator CT memilih protokol yang tepat untuk pemindaian pasien. Parameternya yaitu kilovolt, miliampere, waktu rotasi, ketebalan irisan, dan pitch. Kemudian untuk beberapa soalnya, salah satunya yang akan saya bahas yaitu apa yang membuat dual source CT baik untuk jantung, yaitu dua sumber sinar X yang memungkinkan pencitraan cepat dan resolusi yang tinggi. Kemudian akan saya bahas lagi satu lagi, yaitu apa perbedaan CTA dengan angiografi tradisional. CTA lebih cepat dan kurang invasif karena hanya memerlukan akses vena. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu CT reconstruction. Eh Pada pemrosesan awal, sebelum gambar CT dihasilkan, data yang diperoleh dari pemindaian harus melalui beberapa langkah pemrosesan untuk memastikan kualitas gambar yang baik. Karakteristik dari redaman eksponensial dari interaksi sinar X dapat didefinisikan sebagai berikut, dan juga terdapat sinyal dalam detektor referensi IR yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Dan terdapat juga variasi dalam perangkat keras yang digunakan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Kemudian terdapat simple back projection, di mana back projection sendiri adalah langkah dalam proses rekonstruksi gambar CT di mana data proyeksi yang telah dihasilkan dari forward projection yang digunakan untuk membangun kembali gambar objek. Di sini terdapat filter back objection, di mana gambarnya tersebut menjelaskan tentang proses konvolusi yang dapat didefinisikan secara matematis sebagai berikut. Dari konvolusi sebelumnya dapat dilakukan lebih cepat menggunakan transformasi Fourier, yaitu sebagai berikut, di mana fungsi korelasi HF sendiri adalah sebagai berikut.
Kemudian terdapat rekonstruksi konbim, yaitu metode yang efisien dan efektif untuk menghasilkan gambar tiga dimensi dari objek dalam bidang medis. Terdapat iterative reconstruction in situ. Secara keseluruhan, algoritma iteratif dalam rekonstruksi gambar CT menawarkan keuntungan signifikan dibandingkan metode tradisional. Ya, selanjutnya ada image quality in situ. Terdapat resolusi spasial, yaitu ukuran kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan antara dua titik atau objek yang berdekatan dalam ruang. Di sini terdapat ilustrasi dari resolusi spasial. Resolusi spasial sendiri dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, yaitu modulasi transfer fungsi atau MTF dan uji resolusi. Resolusi spasial sepanjang sumbu Z mengacu pada kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan detail dalam arah vertikal atau kedalaman dalam gambar tiga dimensi. Kemudian terdapat noise assessment in situ. Yang pertama terdapat phantom deteksi kontras, yaitu alat atau objek yang digunakan dalam pencitraan medis untuk mengevaluasi kemampuan sistem pencitraan dalam mendeteksi perbedaan kontras antara berbagai struktur atau jaringan dalam gambar. Kemudian, noise dalam pencitraan CT yang diukur dengan standar deviasi adalah faktor penting yang mempengaruhi dari kualitas gambar yang dapat didefinisikan dengan sebagai berikut. Kemudian terdapat NPS atau Noise Power Spectrum, yaitu alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik noise dalam gambar CT. Terdapat pengukuran MTF dan NPS pada gambar CT yang mengasumsikan bahwa gambar diproduksi menggunakan sistem linear. Dalam kebanyakan kasus, NPS sendiri dalam bidang XY dapat diperkirakan menjadi simetri rotasi. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menciutkan data NPS menjadi 1D menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian terdapat primary factor yang affect spatial resolution pada CT, yaitu yang pertama titik fokus, yang kedua gantry motion, terus terdapat detektor size atau ukuran detektor dan samplingnya, kemudian terdapat reconstruction filter. Kemudian terdapat faktor untuk noise di CT, yaitu faktor teknik, kemudian terdapat ketebalan irisan, kemudian terdapat pilihan filter rekonstruksi, dan terdapat juga metode dari rekonstruksinya. Kemudian image artifacts adalah ketidaksesuaian atau kesalahan visual yang muncul pada gambar hasil CT scan yang mengganggu kualitas gambar dan mengurangi akurasi diagnosis. Terdapat beberapa, yaitu beam hardening, streak artifact, view aliasing, particle volume, dan cone beam artifact. Beam hardening sendiri mengacu pada spektrum sinar X, yaitu spektrum yang lebih keras dan lebih lunak. Kemudian untuk streak artifact mengacu pada unwanted streak. Kemudian untuk view aliasing mengacu pada jumlah proyeksi. Untuk partial volume mengacu pada deteksi objek. Untuk cone beam artifact mengacu pada geometri pemindaian. Kemudian terdapat CT generation pada generasi pertama dan kedua, generasi ketiga, dan lainnya. Berikut adalah generasi pertama dari CT scan. Kemudian terdapat CT dari gen ketiga, yaitu cable spool dan inertia limitation. Kemudian terdapat CT gen 2, yaitu translate dan rotate CT yang maaf sebelumnya terlewatkan. Kemudian untuk soal dan jawabannya yang akan saya bahas, yaitu salah satunya adalah apa itu beam
Cone beam reconstruction. Cone beam reconstruction sendiri adalah teknik pemindaian CT yang menggunakan sinar X berbentuk kerucut untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek yang lebih besar. Kemudian untuk materi yang terakhir, yaitu dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi. Ketika sinar X digunakan untuk mencitrakan pasien, sinar X primer akan mengenai jaringan yang masuk ke dalam tubuh pasien dan dilemahkan pada kedalamannya. Kemudian ditentukan oleh perumusan sebagai berikut. Kemudian terdapat atenuasi berkas sinar X primer untuk geometri berkas yang sempit ketika spektrum sinar X FF diberikan oleh Emax sebagai berikut. Tanpa adanya atenuasi, tidak ada dosis yang disimpan, tetapi juga tidak akan ada gambar yang berguna. Dalam radiologi diagnostik, sinar X berinteraksi dengan kombinasi peristiwa penyerapan sempurna dan peristiwa hamburan, seperti hamburan Compton dan Rayleigh. Tetapi hanya efek fotolistrik dan hamburan Compton yang menyebabkan dosis terdeposisi dalam jaringan. Dosis yang diserap atau secara sederhana disebut dosis didefinisikan sebagai berikut. Kemudian terdapat metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi, yaitu yang pertama keluaran tabung sinar X miligray per 100 MAS, kemudian terdapat geometri pencitraan sinar X yaitu jarak sumber ke kulit atau SSD. Kemudian terdapat juga estimasi kerma kulit pintu masuk yaitu ESK yang sebelumnya digunakan kuantitas paparan kulit masuk yang melibatkan unit yang berbeda, yaitu ukuran pengganti dosis yang digunakan dalam radiografi proyek. Kemudian terdapat estimasi dosis kulit dalam radiografi yang menunjukkan intensitas radiasi saat sinar X-ray mengenai permukaan kulit. Kemudian perkiraan dosis kulit akan membantu mengukur apakah efek dermatologi seperti epilepsi atau eritema dapat terjadi dan untuk menentukan apakah pasien harus dipantau untuk efek tersebut. Kemudian terdapat perhitungan dosis Monte Carlo. Biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi sinar X, misalnya 10 hingga 140 kiloelektronvolt kali 1 kiloelektronvolt. Dan kemudian hasilnya dinormalisasi untuk spektrum sinar X yang diberikan. Kemudian untuk radiografi, simulasi Monte Carlo telah dilakukan untuk serangkaian proyeksi pencitraan standar yang lengkap, seperti radiografi dada, AP dan lateral, kemudian tengkorak, AP dan lateral, dan sebagainya. Berikut adalah faktor konversi organ untuk prosedur radiografi tertentu. Dan untuk soal yang dibahas, salah satunya yaitu apa yang disebut dengan hamburan balik. Jika seseorang benar-benar mengukur kerma dengan menempatkan ruang ionisasi di depan fantom yang setara dengan jaringan, maka probe akan mengukur sinar primer yang datang dan sejumlah besar radiasi yang tersebar dari fantom karena hamburan ini diarahkan kembali ke sumber sinar F. Kemudian soal-soal yang lainnya yaitu mengapa perangkat seperti meja pasien dan penutup detektor harus dirancang dengan sifat minim pelemahan? Karena dapat mengoptimalkan kualitas gambar, mengurangi dosis pasien, dan efisiensi deteksi. Kemudian sekian penjelasan untuk materi PPT 14 hingga 25. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.